Yo mas bro, welcome back to Bojorimom. Apa kabar kalian semuanya? Di depan saya sudah ada satu ekor badak merah. Ini adalah New Honda ADV 160. Wis. Ninja RR di mana bang? Ninja RR saya di rumah. Saya plastikin ya. Karena memang motor itu bukan motor utama dan juga bukan motor harian. Saya pakai ketika weekend aja atau ketika bikin konten aja. Karena memang dipakai di segala medan nggak bisa. Buat hujan-hujan takut hujan, takut kotor, di jalan rusak juga takut rontok. Jadi memang tidak bisa dipakai untuk di segala medan dan tentunya dia lebih boros. Kalau harian memang tidak direkomendasikan karena dia konsumsi BBM-nya boros. Jadi hari ini ceritanya itu saya lagi nyari-nyari motor yang bisa digunakan di berbagai medan. Buat harian oke, buat kota-kota oke, buat nanjak oke, buat melibas jalanan yang rusak juga oke, buat touring juga oke. Saya baru nyari motor seperti itu. Dan alhamdulillahnya saya dapat pinjaman, dikasih pinjam oleh Astra Motor Solo baru. Terima kasih Mas Aris, Mas Ega yang sudah meminjamkan satu unit badak merah New ADV 160 ini untuk saya uji coba seberapa tangguh motor ini. Nanti kalau memang benar-benar tangguh ya mungkin tak jadikan motor utama sebagai pendamping Ninja RR saya si loreng teng mantap jiwa. Wis. Kalau masalah detail body dan juga fitur itu nggak usah saya bahas ya, karena sudah dibahas oleh suhu-suhu kita. Kalian bisa ke channelnya Cak IWB atau Otomotif TV atau yang lainnya. Karena motor ini keluarnya udah lama ya, kisaran 5 bulanan yang lalu lah. Kalau saya ulas lagi, saya bahas lagi nanti malah double. Jadi hari ini saya mau ngasih experience saja gimana rasanya. Nah ini seberapa tangguh motor ini untuk digunakan di berbagai medan jalan. Nanti kita cari jalan yang rusak, kita cari jalan yang menanjak, kita coba di kota-kota dan lain sebagainya. Sebenarnya saya itu mau ke Selong Boyolali atau ke Tawangmangu ya, cuma karena cuacanya 3 hari terakhir ini hujan terus, jadi saya urungkan. Saya nggak mau ambil resiko, nanti cari jalan yang sesuai aja, nggak usah nanjak terus juga nggak apa-apa. Yang penting bisa menguji ketangguhan badak merah ini yang luar biasa besar. Ternyata bodinya besar banget nih. Kayak naik raksasa. Oke, sekarang langsung saja kita uji coba motor badak merah ini. Oke, sekarang kita waktunya menjajal ketangguhan New ADV 160 motor badak yang luar biasa besar ini. Tapi sebelumnya saya mau latihan dulu ya, karena ini kuncinya keyless. Jadi maklum wong desa belum pernah pakai keyless saudara-saudara. Jadi kemarin itu saya diajarin Mas Aris cara pakainya. Sekarang kita latihan dulu buka tangkinya. Nanti kalau ke pom bensin nggak bisa buka kan ya lucu no Pak D. Jadi kita latihan buka ini dulu. Kemarin itu seperti ini, terus dipencet. Terus kita arahkan ke seat dan juga wheel. Terus kita pencet ke yang di bagian atas ini. Buka sendiri saudara. Hihi. Terus kita tinggal buka. Lancar gitu. Mantap sih Pak. Maklum wong desa saudara-saudara belum pernah pakai motor yang canggih seperti ini. Terus untuk buka joknya tinggal pencet yang bagian bawah. Coba kita buka ya. Set, kita buka. Jebret. Luas sekali saudara. Ini bisa buat kolam lele nih. Ini saya baca itu kisaran 30 liter kapasitas joknya ini. Luar biasa besar. Terus dan juga sini bisa dinaikkan windshieldnya biar nggak masuk angin. Oh ini sudah naik seperti ini biar nggak masuk angin saudara-saudara. Oke, sebelum kita berangkat saya mau kasih tahu sedikit. Ini bukan karena saya dipinjemin terus saya bagus-bagusin, enggak, karena memang tempatnya Astra Motor Solo baru itu dekat dengan rumah saya. Jadi saya tahu kondisinya. Jadi lokasinya itu di pinggir jalan, luas, tempat servisnya jos gandos, tempat tunggu servisnya juga banyak. Ada meja-mejanya seperti itu. Stoknya juga kemarin saya lihat juga lengkap juga. Dan juga yang penting CS-nya yaut-yaut, ayu-ayu dan juga ramah-ramah. Dan kemarin di sana ada promo. Jadi ketika kalian beli Honda di sana, beli motor di sana, itu bisa dapat gratis servis selama 1 tahun dan juga gratis ganti oli sampai 4 kali. Jos gandos loh. Hingga 4 kali tergantung cc-nya. Jadi seperti itu, oke. Silahkan buat kalian yang ada di Surabaya bisa ke Astra Motor Solo baru, oke. Sekarang kita waktunya gas badak merah ini, kita tes ketangguhannya. Apakah benar-benar tangguh atau tidak, apakah bisa dijadikan motor utama atau tidak. Oke, kita pencet rem kiri, kita starter. Kita tes ketangguhannya saudara. Di sini jalannya rusak-rusak, kita terabas coba. Terabas. Ini dia. Jadi memang sok depannya ini itu empuk ya, masih empuk. Kita lihat. Hiya.
Sak depannya empuk, cuma belakangnya agak jedak dikit, dek 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 gitu. Tapi masih oke lah, masih oke. Namanya motor adventure itu nggak boleh terlalu keempukan. Ini kan kalau kita nerabas apa namanya lubang-lubang besar itu kan agak jedak ya di belakang, sak belakang. Tapi kalau buat nikung itu dia lebih stabil karena dia tidak terlalu empuk. Jadi keunggulannya dia lebih stabil ketika buat cornering. Wes, mantap. Oke, saya menemukan jalan seperti ini. Coba kita lewati saudara-saudara. Wah, ternyata licin. Harusnya ini bangunan dual purpose ya, dual purpose. Jadi harusnya tidak masalah dengan medan seperti ini. Weh, tapi ya lunyu saudara-saudara. Lunyu. Kita balik aja. Karena ini habis hujan. Walaupun dual purpose, kalau becek kayak gini ya tiba no Pak D. Oke, kita nemu jalan rusak lagi. Kita terabas saja. Kita adventure pemirsa. Di pertengahan sawah ini kita jajal ketangguhan dari EDV 160 dengan power badak, dengan torsi badak juga. Kita terabas. Masih empuk saudara, masih nyaman buat jalan yang rusak seperti ini. Jadi kita bisa libas semuanya, perkotaan libas, terus di pegunungan juga libas, di jalan rusak juga bisa kita libas dengan ketangguhan dari New EDV 160. Ini kalau Ninja wah bobrok. Ninja nggak cocok lewat jalan rusak seperti ini. Kita terabas pemirsa. Jadi naik motor ini seperti naik raksasa ya, besar banget. Ini bodinya benar-benar gambot dan besar, dan apa namanya joknya ini lebar. Itulah mengapa ini kelihatan tinggi. Sebenarnya joknya ini nggak terlalu tinggi, cuma karena lebar jadi saya tidak bisa menapak dengan sempurna. Tinggi saya 170 cm, tapi masih agak jinjit sedikit. Kita kendar-kendar ke saudara. Kok bunyinya nggak terenteng-teng bang? Ya beda no bosku. Terus stangnya ini dia lebar banget ya, jadi kelihatan ngaplah loh tangannya. Kelihatan japlang dan juga gagah. Jadi dilihat orang itu terlihat kita itu sangat-sangat gagah sekali. Kita coba akselerasinya menyalip truk apa namanya jagung ini. Kita salip saudara, seberapa ringan untuk menyalip-nyalip. Ringan sekali saudara. Melibas truk-truk besar. Jadi ini memang motor ini itu diciptakan untuk torsi yang besar ya. Torsinya itu di angka 14,7 Nm. Jadi memang lumayan besar untuk kelas motor matic 160 cc. Jadi gasnya itu galak banget. Jadi malahan buat nyantai itu nggak enak, kurang enak. Enaknya itu buat di putaran menengah ke atas itu enak, trek lurus itu enak banget. Tapi kalau nyantai di kemacetan itu dia terlalu galak ya. Jadi nyendal motornya nyendal saudara. Ini apa knalpotnya racing lo gayeng gang. Torsinya memang besar. Ini memang beda karakter dengan Ninja RR ya. Kalau Ninja RR itu kan diciptakan untuk kecepatan, makanya powernya sampai 28,5 horsepower. Kalau ini di angka 15,8 horsepower saja. Karena ini memang untuk peruntukannya untuk di segala medan. Kalau Ninja RR dibuat di medan yang jalannya rusak ya nggak cocok ya kan, dan juga buat harian dia terlalu boros. Kalau ini masih ngirit. Ini konsumsi BBM-nya di angka kurang lebih 44 km per liter saudara. Kita kendar-kendar ke, tapi saya nggak mau gaspol ya, karena ini motornya motornya pinjaman malah rusak, malah tombok katok lek. Oke, terima kasih. Motor badak mau lewat ini. Kalau dipakai pelan gitu, tak gas sedikit tuh nyendal tuh. Ini kalau orangnya nggak bisa ngontrol, nggak nyaman. Tapi kalau udah kebiasa juga enak juga, malah galak tuh. Galak sekali saudara. Nyendal mentul edan tenan. Jadi kalau buat pelan gini agak nyendal, torsinya besar. Wah, suwendek lek.
Wes, ADV menggila. Hey. Oh. Ayo balapan, Le. Walaupun banyak dual purpose, tapi di jalanan aspal seperti ini tidak berisik ya, masih nyaman, masih oke. Guys, corneringan sangat mulus. Ini buat ke Tawangmangu ini cocok banget nih. Guys, kita libas saudara-saudara. Woi. Badak, motor badak ini. Jadi gini, buat kalian yang punya Ninja RR atau masih rencana mau punya Ninja RR lah, kalian itu harus punya motor utama ya. Ninja RR itu sebagai motor kedua aja ya, keluar pas malam mingguan, pas weekend atau pas touring aja gitu loh. Kalau harian pakai Ninja itu ya jelas sangat boros. Ninja itu konsumsi BBM-nya kisaran 17 sampai 20 km per liter. Ya sekitaran segitulah, tergantung cara pakainya bagaimana, cara berkendaranya bagaimana. Kalau ini dia kisaran di angka 44 km per liter, hampir 2 kali lipat. Ya memang segitu. Jadi dapat motor besar, torsinya oke, buat adventure mantap, tapi konsumsi bahan bakarnya masih irit di angka 44 km per liter. Ini sangat jos gado sekali buat kalian yang pengen adventure, yang nggak bisa motor kopling. Nah ini cocok. Wih, mantap toh. Terus dari segi power, motor ini memang diciptakan bukan untuk power atau top speed ya. Jadi ini diciptakan untuk tenaga yang besar. Kalau power ya kalah jauh sama Ninja RR. Ninja RR itu kisaran 28,5 horsepower. Ini cuma di angka 15,8 horsepower kalau nggak salah ya, di sini saya lupa. Jadi dari segi power ini tidak bisa diandalkan, tapi ini kokoh, bakoh, kuat, buat kemana-mana bisa dan cukup. Karena memang ini bukan untuk drag-dragan loh, motor ini bukan untuk drag-dragan, buat di perkotaan, buat jarak jauh gitu. Beda peruntukan, kalau sama Ninja itu beda. Cepet tolek, Le. Wah, motor badak mau lewat nih. Hei, oke, kita sampai di stasiun Gawok pemirsa. Bagi kalian yang rumahnya sini, komen di bawah Gawok. Ini speednya itu kurang lebih di angka 122 km per jam. Kalau Ninja itu kisaran 145 sampai 150 lah kalau standaran, ya segitu. Karena memang diciptakan untuk kecepatan. Kalau ini kan enggak. Jadi speed 122 km per jam itu sudah sangat-sangat cukup untuk menggebrak jalanan di segala medan. Oke, sekarang kita coba speednya seberapa ngajur motor ini. Wis, tapi saya nggak berani pol ya. Motornya uang bosku, karena neng apa-apa kepriben. Wah, gas ya bang. Cukup. Tadi sampai 110 udah serawani aku. Nggak berani bosku, motornya wong masih panjang sebenarnya. Saya baca-baca itu di kisaran 122 km per jam speed maksimalnya. Tapi saya tidak berani bosku. Dan motorku dewe apa-apa. Untuk posisi berkendara ini nyaman, cuma stangnya menurut saya terlalu lebar, jadi agak sedikit pegal di bagian pergelangan dan juga telapak tangan. Tapi dari segi pandangan atau dilihat orang itu kelihatan gagah, daplang loh, mantap loh. Terus untuk kaki ini nyaman juga, ketika ditekuk seperti ini nyaman. Ini bisa juga selonjoran, layah seperti ini. Kalau kalian capek touring bisa seperti ini. Tapi nanti ngantuk. Mantap juga.
Jos gas Pak De. Sekarang kita coba nyelip-nyelip di perkotaan ya. Apakah bisa nyelip-nyelip motor ini atau tidak. Seberapa lincah motor ini. Kalau Ninja RR itu lincah karena dia ramping banget. Tapi ini kan besar ya, gede. Bodinya sangat-sangat gede sekali. Kita coba nyelip-nyelip. Wah, macet bosku. Apa-apa, malah buat uji coba. Kalau buat kemacetan gimana? Tes kemacetan. Wah, torsinya itu besar banget loh. Jadi galak, di RPM rendah itu galak banget. Set, set, wih. Dengkelak. Jadi buat nidurin anak itu nggak bisa ini. Heng. Wih, mantep tenan. Ini badak bercula yang sangat ganas ini. Badak ganas. Ini knalpotnya ganti racing, mantep banget. Minggir kabeh. Cuma klaksonnya agak kurang garang. Oh, klaksonnya kalem banget. Ini di daerah Bangjo, apa jenenge, Sanggung. Mau menuju ke Klaten, ke arah Jogja, makanya macet banget. Semoga di depan nggak macet ya. Karena kalau pakai motor besar macet itu ya kesel bosku. Kesel sekali. Waduh. Wih, buat nyelip-nyelip nih. Oke, kita lanjut. Kita gas di keramaian seperti ini. Bagaimana rasanya? Buat nyelip-nyelip bagaimana rasanya? Waduh, ini besar sekali ini motornya. Enteng sekali, melibas mobil-mobil. Kita belok ke kanan aja. Ada lubang. Ya. Kita belok ke kanan saja. Motor badak mau lewat, minggir. Motor badak mau lewat, minggir. Salib. Enteng sekali no, ringan sekali no. Oke, saya mau coba tanjakan tipis ya. Ini ada tanjakan sedikit di sini. Saya coba seberapa kuat motor ini. Harusnya enteng banget karena nggak ada tanjakan. Saya itu mau ke Tawangmangu tapi cuacanya 3 hari terakhir ini kurang mendukung. Kita libas saudara-saudara. Enteng sekali. Mantap. Ini bener-bener motor the real adventure. Buat kalian yang suka touring bisa pakai ini, mantap. Belakangnya tambah box kanan kiri. Wis, mantap jiwa tenang. Jadi apakah ini bisa menggantikan Ninja RR? Kalau kalian nggak terlalu suka ngebut top speed bisa banget. Tapi kalau top speed ya ini kurang, karena ini buat adventure dan di segala medan. Ini cocok banget jadi pendamping si loreng trenteng-teng ini. Jadi motor utama yang sangat bertenaga, badak liar. Oke, kita berhenti dulu di sini. Minum dulu saudara. Rekae petualangan. Ada ini sih. Wis. Minumnya di mana bang? Di sini no. Wis. Bawa botol kecil ya. Ini kalau buat botol kecil masih bisa masuk, tapi kalau botol besar ya nggak bisa. Botol besar di jok bisa. Ini bisa juga buat ngecas, buat kalian ojol atau buat petualang sejati. Kalau baterainya habis bisa dicas di sini. Set. Wih, ketok lah. Wis, mantap jiwa. Kita minum dulu saudara. Kalian bisa lihat sambil menikmati pemandangan sawah yang luar biasa. Wis, ini di perkotaan nggak ada loh seperti ini loh. Wis. Mantap jiwa. Ini kurang gunungnya nggak ada. Sama ke gunung tapi cuacanya 3 hari terakhir ini hujan lebat terus. Jadi saya nggak mau ambil resiko. Karena apa? Ya karena pasti jalannya licin. Nanti takut longsor juga. Ini bukan motorku juga. Seperti itu. Oke, kita lanjut perjalanannya. Sudah mimik. Hiat. Sik. Piye mau kok ora urip? Ra urip. Wes. Mari kita libas lagi saudara-saudara. Jadi kesimpulannya motor ini memang benar-benar tangguh buat di segala medan. Nanti tak coba di jalan rusak
masih nyaman, sok depannya empuk banget. Terus buat nyelap-nyelip juga torsinya mantep banget, edan. Jadi dia galak. Jadi ketika kita nyalip truk, nyalip bis, nyalip apapun itu terasa ringan gitu. Jadi naiknya cepet. Mantap juga. Buat cornering juga mantap. Buat keluar tikungan oke. Ini buat menggila cocok. Buat penggila adventure ini sangat-sangat cocok. Tapi tadi saya coba di jalan lumpur yang ada airnya basah, itu memang masih licin ya. Karena lumpur ini bukan untuk lumpur, walaupun banyak dual purpose, tapi kalau lumpur yang benar-benar lumpur licin ada airnya ya tidak cocok begitu. Apakah saya cocok pakai ini? Apakah Ninja RR saya dijual terus ditukar ini? Apakah kalian setuju? Tidak. Mungkin kalau ini jadi motor kedua mungkin setuju ya. Tapi kalau tak tuker ini kayak subscriberku itu pada nggak setuju. Setujunya ganti Ninja yang lain. Ninja SS bang, abang bang. Ninja SS merah yang zebra bang. Ninja SS kuning bang. Ninja RR old bang. Duitmu di duitmu. Tak tukar aneh gini. Sik menyalip. Woi, kita salip saudara. Wah, saya tidak berani. Tuh, buat nyalip tuh sangat ringan sekali ya. Ini saya nggak bahas mengenai detail tentang motor ini, karena motor ini tuh keluarnya udah lama ya, udah 4-5 bulan yang lalu lah. Kalau kalian mau tahu detail tentang motor ini ya langsung saja ke suhunya Cak IWB. Itu sudah suhunya motor-motor baru, kan bisa langsung ke sana aja. Saya hanya memberikan experience naik badak bercula ini, badak darat yang sangat bertenaga ini, dan rasanya memang sangat luar biasa. Gagah, kencang, terus gesit. Ini memang kalau kita dorong itu berat ya, dorong berat, buat parkir pakai kaki berat. Tapi kalau udah naik seperti ini itu ringan, enteng, dikendalikan itu gampang, nurut gitu loh. Enak sekali. Mantap. Oke, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan pengetesan saya mengenai New Honda EDV 160 ini yang saya uji coba tadi. Kan bisa saksikan dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau beli Honda, motor Honda baru di area Solo bisa ke Astra Motor Solo Baru. Terima kasih Mas Aris, Mas Ega yang sudah meminjamkan saya 1 unit badak yang sangat tangguh ini. Terima kasih buat Astra Motor Solo Baru. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Mantap.